Sahabat muda kekasih Tuhan dimanapun berada, kita sungguh bersyukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kesetiaan rekan-rekan sahabat Bina Muda PGT Klasis Kutai Timur yang boleh setia dalam renungan Bina Muda PGT pada saat ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh memungkinkan untuk datang merenungkan firman Tuhan pada saat ini, edisi 21 sampai 27 Maret 2021. Tapi sebelum kita lebih jauh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami boleh nikmati dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda, hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan berkati, mampukan Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat buat semua pendengar setia rekan-rekan Bina Muda pada saat ini, sehingga kami boleh dimampukan, dikuatkan, bahkan lebih memperlakukan firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami dan melayakkan kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Ya, sahabat yang kekasih di dalam Tuhan, bahan perenungan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini sudah terpilih dari kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia buat kita semua yang setia membaca, bahkan merenungkan, terlebih memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan kita ini kita ambil dalam satu tema, yaitu antara aku dan kamu. Antara aku dan kamu artinya Tuhan berbicara. Aku ini menunjuk kepada Tuhan dan kamu ini kepada kamu, kita dan semua ciptaan yang ada di bumi. Tujuan dari pembacaan ini, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memenuhi janjinya kepada semua anak-anaknya. Sepasang kekasih biasanya akan kuat bila diikat oleh sebuah janji. Namun demikian, tentu bukan hanya sekedar janji yang diucapkan oleh mulut. Janji yang hanya sekedar diucapkan oleh mulut, ya sangat besar potensi atau kemungkinannya untuk dilupakan. Mengapa demikian? Karena tidak ada bukti nyata yang dapat terlihat oleh orang yang berjanji.
maupun yang akan dijanji. Oleh karena itu, tanda perjanjian sangat dibutuhkan untuk memperkuat janji yang diucapkan. Ya, janji akan lebih kuat jika ada tanda. Tanda perjanjian dapat membantu semua pihak yang terikat oleh janji tersebut untuk mengingat perjanjian itu. Dalam pembacaan kita dijelaskan bahwa Allah berjanji kepada Nuh dengan memberikan suatu tanda. Dan dalam ayat 12-15 dijelaskan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Tentu secara sepintas ini menjadi sesuatu yang mungkin aneh. Kok Tuhan harus memberikan tanda supaya Tuhan ingat janjinya? Apakah Tuhan bisa lupa janjinya? Apakah daya ingat Tuhan sudah melemah sehingga Tuhan perlu tanda akan janjinya? Tentu tidak ya. Sama sekali tidak. Saudara, Tuhan memberikan tanda yaitu busur ditaruh di awan bukan karena daya ingat Tuhan melemah. Bukan juga karena Tuhan bisa saja lupa akan janjinya. Tuhan memberikan tanda itu justru supaya Nuh dan semua manusia tahu dan selalu mengingat bahwa Allah pernah berjanji dan Allah amat sangat serius dengan janjinya, sehingga Dia pasti memenuhinya. Sahabat muda, tantangan kita sebagai kaum muda tentu sangat berat hari-hari ini. Ingat, laju perkembangan semakin meningkat yang tentu membuat kita pun harus terus berlari seiring dengan laju perkembangan yang ada. Dalam kondisi tersebut, tidak jarang kita harus berhadapan dengan situasi yang sulit. Wabah COVID-19 di tahun 2020 semakin menjadi sebuah realitas atau kenyataan yang harus dan telah kita hadapi. Mari kita belajar dari kisah Nuh, hidup yang begitu sulit, bahkan begitu susahnya membayangkan masa depan di hari esok. Tapi janji Tuhan begitu nyata kepada Nuh, bahwa segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Janji Tuhan tentu tidak hanya berlaku bagi Nuh dan keluarganya, tapi juga berlaku bagi kita semua saat ini. Tuhan merencanakan masa depan yang terbaik untuk kita. Saudara dan saudariku, Tuhan rela mengorbankan apapun demi memenuhi janjinya. Minggu-minggu Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa sesulit apapun kondisi hidup kita saat ini ataupun besok, ingatlah bahwa di dalam Kristus Tuhan pasti memenuhi janjinya dengan sempurna. Dia telah membuat sebuah perjanjian dengan Nuh, perjanjian antara aku dan kamu, kata Tuhan. Jika Tuhan yang berjanji memberikan masa depan kepada Nuh, maka percayalah rekan-rekan yang kekasih bahwa Tuhan yang sama yang kita kenal dalam Yesus Kristus akan memberikan kita masa depan yang penuh harapan kepada kamu. Amin. Ada beberapa pertanyaan penting dalam hal yang pertama, dalam hal apakah Anda sering melupakan janji Tuhan? Ini yang sangat menjadi perenungan buat kita. Ya, saya berikan beberapa alasan. Yang pertama, situasi dan kondisi yang saat ini sangat sulit, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Contohnya, untuk rekan-rekan semua sulit untuk mendapat pekerjaan, gaji dikurangi atau dirumahkan, dan itu membuat kehidupan dan kebutuhan kita secara finansial itu mungkin terbatas. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan setiap hari ya akan bertambah.
Ya terkait dengan poin pertama tadi, karena tidak ada pekerjaan. Kemudian yang berikut, ya kita sering mungkin melupakan janji Tuhan bahwa yang Dia jamin yaitu masa depan, karir, pekerjaan, bahkan apapun itu menjadi kekhawatiran kita dan sebagainya. Asalkan kita sabar dan setia, pasti Tuhan akan membuka jalan. Jadi intinya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Di dalam Kejadian pasal 9 tadi di ayat yang ke-15. Kemudian yang pertanyaan yang berikut, tanda apa yang dapat mengingatkan Anda pada janji Tuhan? Saya berikan poin penting. Yang terpenting bahwa jangan timbulkan keraguan terhadap janji Tuhan. Ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi tetap setia kepada Tuhan. Ya, poin yang pertama dari pertanyaan ini, tanda apa yang dapat mengingatkan Anda pada janji Tuhan? Ya, Tuhan menjanjikan pengampunan. Itu yang paling kita nantikan, bahwa kita sadar bahwa kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Makanya pengampunan itu harus kita terima. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, Tuhan menjanjikan keselamatan. Ya, dikatakan bahwa asal kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kemudian selanjutnya Tuhan menjanjikan jaminan masa depan, dan Tuhan menjanjikan kekuatan dan kesehatan. Jadi tidak ada yang bisa menjadi keraguan bagi kita untuk bagaimana tidak mengingat akan janji Tuhan. Inilah perjanjian kekal yang kita terima dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya, rekan yang terkasih, ketika dimanapun Anda berada, secara khusus di lingkup Plaza Suti Timur, kita bersyukur bahwa di tengah situasi dan pandemi, kita masih tetap melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan hikmat Tuhan, tetap setia di dalam segala tanggung jawabnya Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Baik, kita akan demikianlah firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini. Kita akan menutup dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala karya dan cita kasih-Mu bagi kami. Waktu yang Tuhan boleh percayakan boleh kami lalui pada saat ini, merenungkan sabda firman Tuhan, bahwa Tuhan setia akan janjinya. Tuhan sudah nyatakan kepada-Mu, bahkan semua hamba-Mu yang Tuhan sudah percaya di tengah kehidupan kami sebagai rekan anak muda. Mampukan kami ya Tuhan tetap setia dalam perjanjian kekal yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan pribadi kami, bahkan dalam persekutuan kami, agar di masa depan di dalam persekutuan kami tetap setia dan dibutuhkan di dalam kebersamaan, bahkan di dalam segala tanggung jawab kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Dan pujilah Engkau Tuhan, Tuhan kami lewat firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus untuk boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pujilah Engkau Tuhan, kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Ya, rekan muda yang terkasih, demikianlah renungan Bina Muda pada saat ini, renungan mingguan tanggal 21 sampai 27 Juni. Ya, di dalam minggu ini juga kita memperingati tentang bagaimana Injil masuk di Toraja. Semoga dengan ini semua menjadi semangat kita dalam kehidupan sebagai orang muda untuk terus berkobar untuk memberitakan kerajaan Injil di sekitar kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam tetap sehat, salam PPGT, Tuhan memberkati.